Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang maknanya kandungannya janganlah harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang kebijakan moneter. Bahwasanya salah satu kewajiban pemerintah sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Maka diantaranya tentang kebijakan moneter. Sebab mungkin akan terjadi sewaktu-waktu terjadi inflasi atau mungkin pada suatu saat terjadi deflasi, di mana mungkin suatu saat barang-barang itu langka atau juga terlalu banyak uang yang beredar, sehingga terjadilah inflasi. Nah, hal ini kalau tidak dikendalikan itu akan meresahkan masyarakat apabila memang barang-barang itu menjadi mahal, atau sebaliknya terjadi deflasi karena mungkin masyarakat terlalu banyak memproduksi barang-barang yang sama sehingga barang-barang tersebut menjadi murah, menjadi kurang laku, ya. Atau mungkin juga karena peredaran uang itu terlalu sedikit. Oleh karena itu pemerintah atau negara harus mengawasi tentang bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat. Ya, dalam ekonomi Islam ya Rasulullah dan para sahabat dan khulafaur rasyidin itu telah melaksanakan bagaimana cara pengendalian uang, ya, itu, dan bagaimana mengawasi perekonomian. Memang kan kalau seperti ekonomi kapitalis kan pemerintah itu membiarkan bagaimana keadaan pasar, persaingan pasar, ya, sehingga mungkin terjadi bahwa kaum pemodal itu akan menjadi majikan dan yang lainnya menjadi buruh, gitu ya, dan pemerintah tidak mengendalikannya. Itu sistem perekonomian
kapitalis, dan sebaliknya sistem perekonomian sosialis di mana negara sangat menguasai perekonomian dan rakyat hanya sebagai kaum buruh. Nah, kalau dalam ajaran Islam tidak begitu ya, tapi masyarakat bebas berekonomi, namun pemerintah harus berperan ya, mengawasi sehingga tetap terjadi keadilan dan diharapkan terasa kesejahteraan. Ya diantaranya itu ya, diantaranya bahwa pemerintah berperan untuk mengendalikan ya, ada kebijakan moneter sehingga tetap bisa stabil. Ya diantaranya pemerintah tidak terlalu mengadakan impor yang besar-besaran gitu ya, itu supaya tetap ekonomi dalam negeri bisa stabil. Atau juga kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin itu juga tentang mata uang ya, sampai sekarang juga negara-negara Islam ya, negara-negara yang berada di kawasan Arab itu menggunakan mata uang yang nilainya tinggi ya, mata uangnya dengan menggunakan dinar ya, dirham, di mana dinar dan dirham itu bahannya dari logam mulia ya, bahkan dari emas, dari perak ya, kemudian perekonomiannya juga kuat sehingga mata uangnya juga stabil ya, seperti umpamanya Kuwait ya, dengan menggunakan dirham, menggunakan dinar, bahkan di dunia itu mata uang yang nilainya sangat tinggi sekali ya, itu satu dirham itu kalau di Kuwait kalau dirupiahkan mencapai 51.000 rupiah ya itu. Kemudian kalau di Saudi yaitu real yaitu ya, dengan kalau dirupiahkan mencapai 41.000 rupiah ya. Itu seperti Kuwait itu stabil ya, Arab stabil ya. Kita kalau negara yang dekat di kita yang stabil itu Brunei ya, karena memang uang yang beredar itu disesuaikan dengan kekayaan ya, kekayaan negara, baik itu barang atau jasa ya. Kuwait kan negara yang penghasil minyak yang besar, Arab juga demikian, Brunei juga demikian. Jadi pengadaan ya, uang beredar di masyarakat disesuaikan dengan barang dan juga jasa ya, sehingga ya stabil. Ya kalau di negara-negara yang tentu saja tidak memakai sistem Islam dalam kebijakan moneter atau ekonominya juga tidak memakai sistem Islam, yaitu tentu saja instrumen yang dipakainya itu adalah riba atau renten. Itulah yang biasa memberatkan kepada masyarakat, sehingga ya dengan sistem Islam itu jadi masyarakat jadi tidak dibebani, tidak terbebani dengan renten ya, dengan riba. Ya kalau di negara kita, di negara Indonesia sebagai pengatur kebijakan dalam membuat kebijakan moneter yaitu adalah Kementerian Keuangan ya. Itu Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab bagaimana cara menstabilkan rupiah, menstabilkan ekonomi ya. Kemudian dilaksanakan oleh bank sentral ya, bank pusat. Jadi kita bank sentral atau bank pusat itu adalah Bank Indonesia yang sekarang masih eksis. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.